Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, di bulan November ini ada hari istimewanya ya untuk kesehatannya, karena ada peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November kemarin, dan juga akan ada Hari Diabetes Mellitus begitu ya Bu Vita ya. Dan ada narasumber cantik saya hari ini, ada Bu Triwahyuning Novitasari SKM. Beliau adalah Subkor PMPTM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Selamat, baik nih. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, oke Bu. Ngomongin soal Hari Diabetes nih Bu, kalau Hari Kesehatan Nasional kan kita akan melakukan peringatan Hari Kesehatan Nasional nanti di 25 November yang akan datang. Dan hari ini kita khusus ngobrolin tentang Hari Diabetes Mellitus gitu ya Bu ya. Nah, biasanya kalau peringatan Hari Kesehatan gitu ya, ini pasti ada temanya nih Bu. Nah, apa nih Bu temanya untuk Hari Diabetes Mellitus ini Bu? Oke, untuk Hari Diabetes Mellitus saat ini temanya adalah deteksi dini, segera atasi, dan cegah komplikasi. Oke, deteksi dini, segera atasi, cegah komplikasi. Nah, tujuannya apa sih Bu adanya peringatan Hari Diabetes Mellitus ini Bu? Ya, kegiatan Hari Diabetes Mellitus sedunia tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit diabetes mellitus. Yang pertama tentunya meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit DM dengan menerapkan pola makan gizi yang seimbang. Kemudian juga meningkatkan kewaspadaan, kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini faktor resiko diabetes, kemudian juga meningkatkan kesadaran anggota keluarga untuk melakukan olahraga. Nah, ini olahraga 30 menit per hari atau sekitar 150 menit per minggu untuk menghindari pola hidup yang sedentari atau malas gerak. Kemudian juga mendorong anggota keluarga yang sudah terkena diabetes ini untuk berobat secara teratur serta menjaga pola hidup sehatnya sehingga gula darahnya bisa terkontrol, dan melibatkan semua layanan kesehatan ini untuk meningkatkan akses pengobatan yang berkualitas kepada keluarga penderita DM serta mendorong semua media mitra diabetes dan kelompok masyarakat ini untuk melakukan inovasi dalam pengendalian dan pencegahan DM. Oke, jadi banyak sekali ya tujuannya ya. Nah, ini nih para generasi muda nih khususnya ya. Ini jangan mager-mager gitu ya Bu Mita ya. Banyak yang mager nih. Ayo gerak gitu ya. Gerak. Oke. Nah, terus sering-sering aktivitas fisik nih. Diajak Zumba ya Bu Mita ya. Beliau adalah duta Zumba Indonesia ya. Brand ambassador kayaknya. Oke, jadi memang kita harus perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pengaturan pola makan, konsumsi makanannya juga harus tidak boleh sembarangan gitu ya Bu Vita ya. Nah, karena diabetes ini mungkin banyaknya juga dari pengaruh pola makan juga gitu ya. Kebanyakan memang dari pola makan dan pola hidup. Nah, ini nih. Jadi kalian para generasi muda, ayo hidup sehat ya. Oke, kalau diabetes mellitus sendiri Bu Vita, ini seperti apa sih pengertiannya? Karena kalau kita tuh pengertinya ya cuma penyakit gula gitu aja ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat efisiensi dari fungsi insulin. Jadi fungsi insulinnya ini terganggu seperti itu. Penyakit DM ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi. Oke, jadi memang penyakit diabetes ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan supaya tidak terjadi komplikasi. Nah,
kalau ngomongin soal komplikasi nih Bu Vita nih, apa sih aja sih penyakit komplikasi yang disebabkan dari DM ini nih Bu? Banyak. Jadi DM ini bisa berakibat komplikasi misalnya dengan hipertensi, kemudian juga jantung. Nah, ini yang paling sering lah ya. Jantung, kemudian stroke. Nah, ini tiba-tiba kadang banyak orang yang nggak ngerti, tiba-tiba stroke ini juga bisa. Kemudian bisa juga ke ginjal, bisa juga ke mata rabun maupun tuberkulosis. Ya. Jadi saat ini juga sudah ada program kolaborasi TB-DM di mana semua pasien TB itu wajib dilakukan screening DM. Demikian juga untuk semua pasien DM ini wajib dilakukan screening TB, yaitu dengan dilakukan fototoraks. Jadi untuk masyarakat yang mungkin menderita DM dan belum dilakukan fototoraks, silakan ke vaskes terdekat karena layanan ini gratis. Wah, nah ini juga sudah difasilitasi ini ya. Jadi kita harus tetap aware terhadap diri kita sendiri gitu ya, Bu Vita ya. So karena penyakit DM ini ternyata menyebabkan komplikasi yang begitu parah gitu ya, karena ada hipertensi, TB, jantung, stroke, ginjal, sampai dengan mata rabun. Nah, kalau ngomongin soal hipertensi nih Bu Vita, kalau kasus sendiri nih, karena dari jantung, stroke itu kan penyebabnya juga dari hipertensi juga ya Bu Vita. Nah, capaian hipertensi nih di Kota Madiun, kasusnya seperti apa nih Bu Vita? Apakah banyak sekali? Nah, kalau untuk capaian hipertensi, kasusnya memang cukup banyak ya. Jadi untuk hipertensi di Kota Madiun, kita ada di sekitar untuk penemuannya memang baru sekitar 50%, tetapi ya memang ini sudah cukup tinggi. Jadi ada sekitar hampir 40.000 kasus hipertensi baru yang sudah kita temukan. Seperti itu. Oke. Jadi karena diabetes tadi salah satunya juga menyebabkan komplikasi hipertensi, stroke jantung. Nah, ini juga dapat kasus-kasusnya yang ada di Kota Madiun ini semakin bertambah. Nah, ini ya kita ya. Nah, apakah komplikasi diabetes ini dapat dicegah nih Bu? Iya. Komplikasi ini bisa dicegah ya. Dengan melakukan hal-hal yang penting. Yang pertama tentunya harus minum obat secara teratur. Ya, itu tadi. Kalau sudah menderita berarti memang harus rutin minum obat, dan obat ini harus diminum seumur hidup. Waduh. Ya itu ya, yang sudah ditentukan oleh petugas. Jadi jangan diobatin sendiri. Ya ini juga bahaya. Diagnosa sendiri gitu ya Bu ya. Oh, saya DM nih minum aja obat DM gitu ya, nggak bisa ya? Jangan. Jadi harus ada aturannya, dilihat dulu kadar gulanya berapa. Nah, ini nanti ditentukan oleh petugas kesehatan. Jadi aturan minumnya juga harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh petugas. Kemudian mengetahui secara teratur tingkat gula darah. Ya, jadi bisa untuk dilakukan tes rutin ataupun check up. Biasanya pada penderita DM biasanya mereka kadang punya alat cek sendiri. Jadi bisa seperti itu. Jadi tahu gula darah saya berapa, seperti itu. Kemudian juga harus banyak makanan sehat. Terutama di sini adalah sayuran dan buah. Kurangi lemak, gula, dan makanan asin ya. Kemudian tetap harus aktif secara fisik. Tetap waspada, terutama apabila ada infeksi kulit ataupun gangguan kulit, ini harus segera diobati. Kemudian pergi untuk pemeriksaan mata secara teratur, karena tadi berkomplikasinya ke rabun ya, mata rabun seperti itu. Kemudian juga memperhatikan semua rasa, baik itu kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi atau luka pada bagian bawah kaki, ini harus diperhatikan. Jangan sampai telat, kemudian timbul komplikasi, dan akhirnya kalau sudah parah biasanya banyak diamputasi, kadang seperti itu. Karena ada timbul gangren atau yang lain. Nah,
Nah ini ya, kita memang harus tetap waspada karena kan sekarang ini kayaknya banyak makanan-makanan yang enak-enak ya, minuman yang enak-enak ya, rugi kalau nggak dicobain gitu ya. Nah ini boleh tapi harus dibatasi. Nah itu dia, karena menggoda imron dan iman gitu ya. Oke, jadi memang komplikasi dari diabetes tadi gitu ya, itu dapat dicegah dengan yang sudah disampaikan Bu Vita, harus konsumsi obatnya secara teratur, kemudian konsumsi makanannya yang bergizi seimbang, kemudian jangan lupa aktivitas fisik gitu ya Bu Vita ya. Nah, oke. Paling penting, paling gampang tuh sebenarnya apa? Jalan pagi. Yes, itu karena mager Bu. Generasi mager ya. Kayaknya kebanyakan dulu waktu pandemi 2 tahun nggak kemana-mana. Akhirnya ke bawah gitu ya. Mau keluar juga mager gitu ya. Nah, faktor resiko apa saja Bu untuk diabetes mellitus ini? Apakah ada yang bisa diubah atau memang itu nggak bisa diubah sama gitu Bu? Iya, jadi memang ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu adalah mungkin ini ya, usia, terutama usia yang lebih dari 40 tahun ke atas itu tentunya juga berpengaruh. Kemudian juga ada riwayat keluarga dengan DM. Nah, ini biasanya gennya diwariskan. Nah, ini juga berpengaruh, jadi tidak bisa dirubah. Kemudian riwayat kehamilan dengan DM. Ini juga tidak bisa dirubah. Ataupun juga riwayat melahirkan anak dengan berat badan yang lebih dari 4 kg. Ya. Kemudian riwayat lahir dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kg. Ini yang tidak bisa dirubah. Tetapi kalau yang bisa dirubah itu sebenarnya adalah kita bisa merubah kalaupun ada obesitas. Nah, harus diet berarti. Aduh, kurang aktivitas fisik berarti harus olahraga. Aduh, itu saya semua nih kayaknya aku minta ya. Aduh. Kemudian hipertensi, tekanan darah ini juga harus diobati secara rutin, hindari makanan yang asin. Kemudian juga dislipidemia. Kemudian dia tidak seimbang ataupun juga merokok maupun terpapar asap rokok. Nah, ini nih ya, harus benar-benar ya melakukan pola hidup sehat mulai sekarang gitu ya. Jangan lupa untuk olahraga nih ya, yang paling penting olahraga dan makanan yang bergizi seimbang dan kelola stres juga nih kayaknya ya. Kayaknya juga nih. Oke nih Bu, jadi memang ada beberapa faktor yang bisa diubah dan juga tidak bisa diubah, apalagi usia yang di atas 40 tahun gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit lebih effort lagi nih untuk bisa berubahnya gitu ya Bu ya. Oke, nah apa nih Bu yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan nih Bu dalam upaya menurunkan diabetes mellitus ini Bu? Iya, kita sudah ini ya bersama dengan tim Puskesmas dan tim Dinkes ini juga melakukan screening. Jadi kita lakukan Pospindu PTM ini mulai dari kantor-kantor di OPD, kemudian di Pospindu baik yang ada di kelurahan ataupun yang ada di masyarakat. Ini juga sudah kita lakukan deteksi dini dalam upaya untuk menemukan kasus-kasus DM yang ada di masyarakat. Oke, jadi memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini agar masyarakat di Kota Madiun ini tetap sehat tanpa adanya diabetes mellitus ya, dengan Pospindu PTM tadi ya yang menyusur ke instansi-instansi dan juga masyarakat. Nah, oke Bu. Nah, kalau jenis-jenis diabetes sendiri nih Bu, apakah hanya diabetes mellitus atau ada pradiabetes atau ada apa lagi nih Bu sebelum orang itu dikatakan diabetes gitu Bu? Iya, jadi memang sebelum kondisi diabetes ini ada juga pradiabetes yang ini yang patut kita waspadai bersama ya, karena pada saat kondisi pradiabetes ini adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa darah ini lebih tinggi dari normal tetapi tidak cukup tinggi untuk diagnosa diabetes ya. Jutaan orang di dunia ini kadang tidak tahu bahwa mereka ini memiliki pradiabetes. Itulah mengapa penting dilakukan screening untuk bisa mengetahui apakah seseorang ini pada kondisi pradiabetes ataukah masih dalam batas normal.
Oke, kalau nilai ambang batasnya berapa sih Bu untuk orang dikatakan diabetes gitu? Di atas 200. Di atas 200. Oke, ya. jadi kalau pradiabetes berarti antara 150 ke 200 gitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Oh, nah ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita nggak menjaga pola makan kita, nah ini bisa bisa naik. Oke ya. Jadi buat kalian teman-teman seumuran saya, anak-anak SMA gitu ya, saya kan masih SMA ya. Oh ya, jangan terlalu banyak minum yang manis-manis gitu ya Bu ya, karena sekarang itu kan gulanya juga ada yang fruktosa juga ya, atau pemanis buatan, nah itu juga sangat tinggi. Jangan gitu tiap hari lah pokoknya. Banyak minum air putih. Nah, ya oke. Duta air putih, duta Zumba Indonesia gitu ya. Nah, karena mungkin terpengaruh sama teman-teman juga, apalagi cuaca saat ini ya lagi ekstrim-ekstrimnya, panas sekali. Nah itu es teh itu memang nikmat ya, es teh manis apa lagi, aduh. Oke Bu, tadi sudah disampaikan tentang pradiabetes, di mana ini adalah sebelum orang itu dikatakan diabetes, tapi juga kadar gulanya juga mau mendekati nilai ambang batas diabetes gitu ya Bu. Nah ini perlu diwaspadai, karena tidak semua orang ini tahu dan juga care tentang kesehatannya, karena mungkin biasanya kalau dicek juga nggak apa-apa gitu ya Bu ya, belum sampai nggak sampai 200 gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah ada lagi nggak Bu diabetes selain pradiabetes tadi Bu? Iya, ada juga, ini adalah diabetes gestasional, di mana ini adalah diabetes sementara yang berkembang selama masa kehamilan, seperti itu. Oke, jadi ini khusus untuk wanita hamil gitu ya Bu, untuk diabetes gestasional ini, dimana untuk yang lagi hamil ini juga perlu menjaga pola makannya juga ya, makan yang bergizi seimbang. Meskipun dibolehkan untuk makan minum manis gitu ya, tapi juga harus dikontrol gitu ya Bu ya, karena tadi disampaikan sama Vita bahwa ada resiko-resiko yang tidak bisa diubah gitu ya. Tadi apalagi untuk wanita hamil, tadi bisa melahirkan dengan berat badan yang bayi lebih dari 4 kilo gitu. Aduh, kayak umur 3 bulan ya keluar ya. Takutnya itu nanti bayinya bisa resiko juga gitu ya Bu, terkena diabetes. Nah ini karena kita mau generasi kita tuh generasi yang sehat, cerdas. Nah, oke nih Bu. Nah selain untuk yang diabetes gestasional nih Bu ya, selain untuk wanita hamil nih, apakah ada untuk remaja-remaja putri nih Bu, atau yang usianya di bawah 30 tahun atau gimana Bu untuk ini Bu? Diabetes gestasional, aduh susah ya, gestasional. Ya, jadi untuk perempuan yang mengalami diabetes gestasional ini biasanya ada beberapa ini yang memiliki resiko lebih tinggi. Jadi ada sejumlah faktor resiko yang memungkinkan seorang perempuan ini mengalami diabetes gestasional. Faktornya ini meliputi bahwa usianya lebih dari 25 tahun. Kemudian kelebihan berat badan selama kehamilan. Ya, jadi naiknya banyak banget. Bayinya kecil, punya banyak gitu ya. Banyak kayak saya dulu juga. Kemudian ada juga riwayat diabetes di keluarga. Memang dari keluarganya memang misalnya bapak ibu atau mungkin kakek nenek atau siapa itu. Berarti ini menurunkan gitu ya Bu untuk diabetes ini. Diabetes. Kemudian juga riwayat kadar glukosa darahnya ini juga sudah meningkat. Kemudian bisa jadi selalu mengalami aborsi yang berulang. Jadi keguguran. Nah itu takutnya juga ada penyebab dari diabetes gestasional ini, ataupun riwayat melahirkan bayi besar atau yang mengalami sindrom ovarium polikistik. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi memang seseorang ini bisa menderita diabetes gestasional seperti itu. Baik, jadi untuk diabetes gestasional ini memang tidak hanya untuk wanita hamil aja ya Bu ya, tapi juga perempuan yang usianya di atas 25 tahun. Nah ini perlu waspada juga, apalagi mungkin yang mau menikah, yang mau hamil gitu ya. Ini harus sering-sering nih untuk cek kesehatan juga, maupun
konsumsi atau pola makan yang hidup sehat itu tadi ya, kembali lagi kita memang harus hidup sehat gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau tadi udah disampaikan nih Bu tentang diabetes, pradiabetes, kemudian ada diabetes gestasional juga. Kemudian kita kembali ke diabetes mellitus tadi nih Bu. Apa sih gejala diabetes mellitus ini Bu? Iya, ini yang mungkin untuk masyarakat Kota Madiun yang perlu diwaspadai. Jadi gejala-gejala dini dari DM itu sendiri yang biasa adalah sering buang air kecil, jadi sering pipis. Aduh. Kemudian juga lebih banyak makan dan minum, lebih sering. Berat badannya turun drastis tanpa sebab. Jadi nggak diet, nggak apa, tiba-tiba turun drastis. Oke, jadi nggak, kalau diabetes tuh nggak identik gemuk gitu ya Bu ya? Nggak selalu gemuk ya. Oke. Justru yang kurus-kurus ini yang perlu waspada. Oh, saya enggak Bu. Untung saya udah naik Bu udah saya. Kemudian juga ini sering kesemutan. Nah, sering kesemutan di telapak tangan maupun kaki. Kemudian penglihatannya berkurang. Jadi tadi ada efek mata rabun, akhirnya penglihatannya menjadi berkurang. Kemudian apabila misalnya ada luka gores, nah ini penyembuhannya lebih lama, nggak sembuh-sembuh. Itu biasanya karena biasanya untuk penderita diabetes ini kalau ada luka ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai timbul gangren dan yang nggak bisa diobati, dan ini akhirnya bisa timbul amputasi. Oke, karena sudah ada beberapa kasus di sekitar rumah saya juga begitu ya Bu ya. Gulanya juga tidak terkontrol karena tidak sering check up juga atau cek kesehatan secara rutin juga. Nah ini tadi mungkin ada pradiabetes yang tidak disadari. Nah akhirnya menjadi diabetes, ada luka, nah sampai gangren, nah akhirnya diamputasi. Nah ini yang kita hindari gitu ya Bu ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Nah ini bagaimana dengan orang yang diabetes? Nah, tapi mereka tidak terkontrol dengan baik nih. Ya, tentunya kalau sudah diabetes maka wajib harus kontrol rutin setiap bulannya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan cek gula darah dan minum obat secara teratur, serta tetap harus menjaga pola makan maupun gaya hidupnya. Jadi yang memang harus diatur. Nah, ini dia ya. Jadi kalau tidak mau minum obat setiap hari gitu ya. Nah, tadi nih udah disampaikan Bu Vita. Kembali lagi untuk aktivitas fisik, konsumsi makanan yang bergizi seimbang ya. Dan jangan minum yang manis-manis. Berbanyak minum air putih kita ya, supaya kita terhindar nih dari penyakit diabetes mellitus ini ya Bu ya. Iya, betul. Nah, cara mengendalikan untuk diabetes mellitus ini dengan cara apa nih Bu kita Bu? Iya, tentunya dengan cara yang kita kenal dengan istilah patuh. Oke, patuh ya. Patuh ya, P-nya di sini adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. A di sini adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang. U adalah upayakan aktivitas fisik yang aman. Jadi misalnya kalau bisanya jalan ya jalan aja, mau senam ya senam, mau sepeda ya sepeda. Jadi sesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Dan H di sini adalah hindari asap rokok, alkohol maupun zat karsinogenik yang lainnya. Nah, ini nih ya bagi para remaja-remaja di luar sana yang mungkin masih merokok gitu ya, ataupun pakai vapor itu juga sama aja ya Bu ya. Itu resikonya sama gitu ya. Vapor maupun vape ya, itu vape, kemudian rokok yang manual itu sebenarnya sama. Jadi sama-sama itu adalah racun. Racun ya. Jadi untuk itu, nah nih para remaja ini harus mengontrol nih ya vapornya, mungkin rokok manualnya. Nah ini jangan banyak-banyak karena usia kita tuh masih panjang ya, impian kita masih panjang, cita-cita kita mungkin belum semuanya terwujud gitu ya Bu ya. Nah oke Bu, kalau sudah ada nih yang terkena DM, nah untuk pengaturan pola makannya nih atau dietnya nih gimana nih Bu? Iya, jadi untuk pengaturan pola makan bagi penderita DM ini adalah harus diseimbangkan antara kadar gula darah dengan diet
dan ikuti cara memasak yang sehat. Jadi misalnya kurangi asupan kalori, kurangi porsi makan, bukan frekuensi makannya yang dikurangi. Jadi makan tetap 3 kali, tapi porsi makannya yang dikurangi. Kemudian batasi makanan yang kaya karbohidrat dalam makanan. Misalnya antara 55 sampai 60%. Jangan nasi lauknya mie goreng. Waduh, itu menyinggung saya dong Ibu ya. Soalnya kalau cuma mie goreng aja masih lapar ya. Mie goreng campur nasi itu enak. Itu karbo dengan karbo. Olahraga itu berat. Oke Bu. Kemudian perbanyak makanan yang kaya serat, terutama di sini adalah sayuran dan buah-buahan. Batasi konsumsi lemak ya, kurang lebih 30% dari komposisi makanan. Kemudian pilih makanan yang rendah lemak. Contohnya adalah ikan, kemudian daging yang tanpa lemak, kemudian ayam tanpa kulit. Nah, aduh Bu, itu kesukaan saya semua loh. Kulit ayam crispy. Emang nikmat itu. Kemudian masak makanan itu dengan cara direbus ataupun dipanggang, jangan digoreng. Karena kalau digoreng itu tentunya akan meningkatkan lemak maupun kalori kita, seperti itu. Aduh, teman saya udah ada deh Bu nih, yang tiap hari makannya rebusan ya Bu. Oke. Kemudian jika ingin membuat kue atau cake ini gunakan margarin sebagai pengganti mentega. Kemudian juga jika mengkonsumsi susu pilih yang non fat ataupun low fat ya. Batasi atau hindari makanan yang kaya lemak, misalnya adalah sop buntut, soto sulung, kemudian cake keju, ataupun yang rasanya gurih bukan karena penyedap rasa. Aduh, sehat itu ternyata mahal ya. Dan juga ngempet nih ya kayaknya. Ngempet dari yang enak-enak ya Bu ya. Ya, yang paling baik emang makanan yang direbus ataupun dipanggang. Aduh. Itu lebih sehat daripada yang digoreng. Oh aduh. Oke, kita memang harus mengupayakan diri kita gitu ya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pola makan yang sehat juga ya. Meskipun tadi yang enak-enak sama Bu Vita itu nggak boleh ya, nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Dibatasi. Oke, dibatasi paling nggak ya seminggu 2 kali gitulah ya. Oke Bu, untuk langkah-langkah mencegah diabetes nih Bu, apa aja nih Bu? Ya, langkah-langkah untuk 6 langkah sehat mencegah diabetes. Ini yang pertama adalah berhenti merokok. Merokok ini merupakan salah satu kegiatan yang bukan hanya tidak sehat bagi paru-paru, tetapi ini juga bisa menyebabkan seseorang ini terkena penyakit diabetes mellitus. Kemudian mempertahankan berat badan ideal ya. Harus rajin mengatur pola makan dengan gizi seimbang dengan mempertahankan berat badan yang ideal. Kurangi konsumsi karbohidrat dan perbanyak makanan yang kaya serat maupun misalnya buah dan sayur. Kemudian juga melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ringan seperti berjalan, menaiki tangga, hingga melakukan aerobik ini juga mampu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Ya, paling tidak dengan berat badan kita ideal, tubuh kita menjadi lebih sehat dan bisa meminimalisir seseorang ini terkena penyakit DM. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini tadi sama ya. Konsumsi 3/5 porsi buah dan sayur, kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Kemudian harus rutin periksa gula darah dan mengelola stres. Nah, stres ini merupakan salah satu penyebab DM yang jarang diketahui oleh masyarakat. Pasalnya apabila tubuh seseorang ini terkena stres, nah tentunya produksi
serotonin dalam tubuh ini akan terganggu, sehingga menyebabkan kemampuan tubuh dalam menciptakan insulin ini juga akan berkurang. Oke, karena kalau saya stres ini kayaknya juga sering makan coklat nih Bu ya. Emang enak kan? Nah, butuh yang manis-manis gitu ya, supaya ini pikirannya kembali jernih. Kemudian juga ini mencegah ini kita bisa lakukan dengan cerdik. Ya, cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, itu singkatan dari cerdik. Memang rokok, stres, kemudian diet harus bergizi seimbang. Ini ya faktor-faktor yang dapat dicegah atau kita supaya tidak terkena diabetes mellitus gitu ya. Nah, ini para remaja-remaja di luar sana ini ya, harus ayo kita hidup sehat mulai sekarang gitu ya. Oke Bu, terakhir Bu, ada pesan-pesan nggak Bu yang perlu disampaikan untuk masyarakat ini ya Bu? Iya, pesan utama di Hari Diabetes Mellitus Nasional ini adalah kita harus temukan, cegah, dan kelola ya. Untuk temukan diabetes tentunya perlu adanya diagnosa di awal dan pengobatan. Ini merupakan kunci untuk membantu mencegah dan menunda terjadinya komplikasi. Ketahui tanda dan gejala untuk menjaga dirimu dan keluargamu ya. Kemudian juga kita perlu mencegah diabetes, mengurangi resiko diabetes mulai dari rumah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik bagi seluruh anggota keluarga. Pelajari resiko, tanda-tanda peringatan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes dan komplikasinya. Kemudian tinggal di lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan membantu mencegah diabetes. Kelola diabetes ini terutama bagi yang sudah menderita diabetes ya. Mengelola diabetes membutuhkan perawatan setiap hari, pemantauan secara teratur, dan gaya hidup yang sehat, serta edukasi yang berkelanjutan. Dukungan keluarga ini adalah kunci, jadi semua harus mendukung seseorang ini untuk melakukan pola hidup, gaya hidup yang sehat. Semua tenaga kesehatan profesional ini juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bisa membantu individu maupun keluarga dalam mengelola diabetes. Obat dan perawatan diabetes ini juga harus dapat diakses dan terjangkau oleh semua anggota keluarga. Nah, oke, itu tadi ya poin-poin pentingnya supaya kita terhindar dari penyakit diabetes, karena dari penyakit diabetes nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit komplikasi gitu ya, yang betul. Tadi disampaikan Bu Vita, ada hipertensi, jantung, stroke, ginjal. Nah, ini apalagi kalau kita luka sampai ada gangren kemudian diamputasi, ini yang tidak bisa kita kembalikan seperti semula lagi gitu ya Bu ya. Nah, ini perlu harus dicegah. Nah, ini harus dicegah dengan patuh dan juga cerdik tadi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Vita atas waktunya hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan kembali. Nah, jangan lupa untuk selalu ikuti IG-nya Promkes Kota Madiun untuk info-info sehat selanjutnya, dan sampai jumpa, bye-bye.